sempat ada kepikiran seperti itu teman-teman, karena kayak aku juga lagi butuh nih uangnya gitu kan. Jadi kayak apa libur dulu ya tebar kasihnya, karena memang uangnya lagi pas banget, sangat-sangat mepet gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Teman-teman masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin video nge-share pengalaman bagaimana aku mengumpulkan uang 20 juta rupiah lebih dalam waktu sekitar 2 minggu untuk biaya pelunasan umroh, di mana waktu itu tiba-tiba harganya naik ya dari pihak travelnya dan aku harus segera melunasi sebelum berangkat. Nah, dari pengalaman tersebut aku membagikan kepada kalian beberapa cara yang aku gunakan ya, mulai dari respon terhadap waktu yang masih ada, kemudian pol-polan datang ke Allah, terutamanya melalui amalan sholawat ya, kemudian yang ketiga juga berupaya untuk mindfulness, dibuang atau dikurangi kecemasan atau kekhawatirannya pada saat menjalani hidup ya, menjalani pekerjaan, menjalani aktivitas, karena yakin bahwa yang akan menuntaskan adalah Allah. Nah, teman-teman, ada satu hal yang aku lupa untuk aku sampaikan kepada kalian, dan ini aku baru ingat beberapa waktu kemarin, bahwa ada satu amalan lagi yang waktu itu aku coba lakukan ya, dalam upaya untuk minta tolong kepada Allah supaya dikasih solusi, diberi jalan keluar atas masalahku saat itu, harus punya uang 20 juta rupiah lebih dalam waktu yang sangat mepet. Nah, amalan tersebut akan aku ceritakan di video ini. Satu amalan yang belum aku ceritakan kepada kalian itu adalah amalan berderma atau bersedekah atau berinfak. Jadi teman-teman ya, aku udah mengatakan kepada kalian bahwa saat aku minta petunjuk kepada Allah, minta diberi jalan ya atas masalahku saat itu, gimana nih ya Allah caranya supaya aku bisa ngumpulin uang, kalau bisa tanpa harus minjem ke orang lain, tanpa harus ngerepotin orang lain, dan sama Allah dikasih jalan, dikasih petunjuk lewat draft konsep kelas online yang mau aku adain, materi baru tentang seni berdoa. Nah, di mana saat aku mengadakan kelas, teman-teman, alhamdulillah pesertanya banyak ya, sampai akhirnya aku bisa mengumpulkan uang sebanyak yang aku butuhkan. Nah, tapi saat itu ya, ada semacam godaan nih, teman-teman. Jadi, selama ini kalau aku mengadakan kelas online, di dalamnya aku juga mengadakan yang namanya tebar kasih. Jadi teman-teman yang ikut kelas onlineku itu biasanya aku infokan kepada mereka bahwa uang pendaftaran yang mereka gunakan untuk mengikuti kelas onlineku itu ada yang kita ambil sekian persen untuk kita kumpulin, lalu kita akan sedekahkan bareng-bareng lewat program namanya program tebar kasih. Di mana program tebar kasih ini adalah salah satu program lanjutan dari kelas online yang selama ini aku adain, yaitu uang pendaftaran teman-teman itu kita kumpulin ya sebagian, lalu kita alirkan keberlimpahan kebahagiaannya kepada para janda lanjut usia. Tebar kasih ini juga bagian dari caraku bersedekah selama ini, teman-teman. Jadi aku kayak berterima kasih kepada Allah dikasih rezeki orang-orang percaya untuk ikut kelas onlineku, makanya aku pengen membagikan kebahagiaan atau membagikan rezeki yang aku dapetin itu dengan cara uang pendaftarannya nggak aku ambil 100%, tapi aku coba juga jadiin sebagai bentuk sedekah. Aku beritahukan kepada teman-teman bahwa uang pendaftarannya kita akan ambil sekian persen, lalu dikumpulin bareng-bareng untuk dialirkan lewat tebar kasih. Nah, saat itu godaannya ya teman-teman, karena saat itu aku butuh banget duit ya untuk segera melunasi biaya umrohnya. Saat itu ada godaan semacam kayak gini, gimana kalau bulan ini libur dulu tebar kasihnya. Nah, jadi aku sempat ada kepikiran seperti itu teman-teman, karena kayak aku juga lagi butuh nih uangnya. Dalam hati aku yang terdalam tuh kayak mengatakan, masa sih nggak mau sedekah bulan ini? Ini mau berangkat umroh kok malah dikurangin upaya-upaya kebaikannya. Jadi ada semacam dilema teman-teman, karena memang pada kenyataannya aku juga lagi butuh banget nih duitnya. Karena kan kalau kita ini ya, secara tampaknya
Kelihatannya kan kalau kita bersedekah itu kelihatannya kayak berkurang kan. Kita awalnya misalnya nih punya 10 juta, kita sedekahin 2 juta, wah tinggal 8 nih. Kelihatannya berkurang. Tapi alhamdulillah saat itu aku jadi inget, ya dikasih hidayah sama Allah untuk diingatkan kembali tentang paradoks tentang sedekah, paradoks tentang memberi, bahwa memberi itu bukannya berkurang. Kelihatannya emang berkurang, tapi justru sebenarnya sedang bertambah, sedang mengalir keberlimpahannya. Jadi bismillah ya, waktu itu teman-teman aku coba untuk teguhkan hati bahwa bismillah aku tetap mau ngadain tebar kasih. Apalagi inget tentang ayat Allah di surah Al-Lail ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi siapa yang mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah, tetap berpegang teguh pada kebaikan, ya, maka akan dipermudah urusannya sama Allah. Nah, aku jadi ingat lagi, dikuatkan lagi ya, dikasih hidayah lagi sama Allah lewat surah Al-Lail tersebut. Jadi bismillah waktu itu, walaupun memang kenyataannya aku juga lagi butuh banget duitnya, tapi bismillah saat itu aku tetap ngadain yang namanya tebar kasih. Bismillah, tebar kasih, uang pendaftaran dari kelas online itu aku ambil sebagian ya. Kemudian aku juga ngambil dari uang yang aku punya untuk kita gabungin, lalu kita berikan lewat program tebar kasih tersebut teman-teman. Dan ya udah gitu, bismillah. Dan waktu acara tebar kasih itu aku juga bilang kepada ustazahnya untuk minta doanya gitu ya, untuk didoakan bareng-bareng dengan para janda lanjut usia yang hadir saat itu. Aku minta didoakan supaya hajatku dilancarkan. Jadi aku nggak bilang bahwa aku mau berangkat umroh, cuman mengatakan bahwa aku punya hajat besar, mohon doanya supaya hajat saya ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik, bisa tercapai gitu ya. Jadi bismillah ya, sekali bersedekah sekaligus juga minta doa ya, supaya dapat keberkahan dari doa-doa dari banyak orang, supaya peluang terkabulnya juga lebih besar. Alhamdulillah teman-teman, seperti yang sudah aku ceritakan di video yang sebelumnya, bahwa akhirnya aku tetap bisa melunasi biaya umrohnya ya, alhamdulillah sama Allah dikasih, bahkan dikasih lebih dari yang aku butuhkan, karena saat itu aku juga dapat rezeki untuk bisa ganti handphone baru ya. Waktu itu kalau nggak salah, selain dari kelas online, bersamaan dengan pendapatan YouTube juga masuk. Pokoknya alhamdulillah saat itu uang yang aku butuhkan terpenuhi, bahkan dikasih lebih sama Allah. Padahal uang yang aku punya saat itu juga udah aku sedekahin nih. Artinya kan secara ini ya, kelihatannya berkurang gitu kan ya. Tapi balik lagi, paradoks tentang sedekah, paradoks tentang infak, berderma, bahwa saat kita bersedekah itu emang kelihatannya seolah-olah berkurang, padahal sebenarnya itu sedang bertambah, sedang mengalir banyak keberlimpahan dalam diri kita teman-teman. Alam semesta akan meresponnya. Saat kita bersedekah, kita meyakini bahwa aku berlimpah, aku nggak kekurangan. Kita buktikan ya dengan mengeluarkan uang tersebut dengan bahagia, mengeluarkan dengan perasaan berlimpah, insya Allah pasti akan kembali dalam bentuk yang lebih berkah, bahkan bisa lebih banyak ya teman-teman. Dan itu yang aku rasakan saat itu. Uang yang aku butuhkan ada, biaya umrohnya lunas, kemudian juga ada uang untuk bisa ganti HP baru, ada juga uang untuk uang sakunya ya, supaya nanti bisa beli oleh-oleh juga waktu di Mekah dan Madinah. Pokoknya alhamdulillah teman-teman, rasanya kayak gitu ya. Kalau aku inget momen tahun 2022 saat itu, benar-benar keajaiban dari berbagai amalan ya, terutamanya sholawat dan juga sedekah. Oke, jadi itu teman-teman tambahan amalan yang pada video yang sebelumnya belum sempat aku ceritakan. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin ada di posisi lagi dikejar deadline gitu ya, teman-teman harus melunasi atau harus segera menyelesaikan tanggungan-tanggungan tertentu, bisa juga selain lewat amalan-amalan habluminallah kayak sholawat, sholat, ya, puasa dan lain-lain, mungkin juga bisa dicoba amalan habluminannasnya.
Kalau teman-teman tidak bisa bersedekah dalam bentuk harta, kita juga bisa bersedekah dalam bentuk yang lain. Misalnya lewat tenaga, lewat kebaikan, lewat ilmu yang kalian punya. Yang penting kita berusaha untuk tetap mengalirkan keberlimpahan yang kita miliki, baik itu dalam bentuk tenaga, harta, ya ilmu, kebaikan, dan lain sebagainya. Insya Allah ya teman-teman, berpegang teguh dari apa yang ada di surah Al-Lail ya, katanya Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan dimudahkan segala urusan kita. Fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bismillah ya. Mungkin itu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Sekali lagi aku mendoakan kepada kalian, semoga siapapun yang lagi nonton video ini dan mungkin mengalami semacam keadaan di mana harus segera menyelesaikan tanggungan, menyelesaikan deadline ya, pembayaran, pelunasan, semoga Allah memberikan kalian jalan keluar, dikasih rezeki, keberkahan untuk bisa segera menyelesaikan tanggungan ataupun tagihan tersebut ya. Bismillah teman-teman. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.